itu bersifat memaksa. Nah, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya bersifat memaksa. Jadi norma yang berlaku di sekitar kita tadi ada hidup dalam kehidupan kita, adat dan sebagainya, itu isinya, materinya. Apakah dia berlaku? Nah, itu formilnya. Ya. Nah, suatu aturan materi hukum tadi baru dapat mengikat kalau dia disahkan atau diformalkan oleh siapa? Oleh penguasa. Jadi walaupun dalam hal ini ya, dalam hal ini sumber hukum formil itu menyebabkan ya, yang menyebabkan keberlakuan, yang menyebabkan materi hukum tadi, ya, hukum formil tadi, norma itu berlaku, itu sumber hukum formilnya. Dia yang menyebabkan berlaku. Benar-benar kita pahami lah. Jadi norma-norma tadi baru berlaku mengikat kita kalau dia diberlakukan, disahkan, ya, disahkan oleh siapa? Oleh penguasa, ya, oleh penguasa. Siapa penguasanya nanti banyak macamnya, presiden, kepala daerah. Oleh karena itu, sebaik apapun suatu aturan atau norma yang ada dalam masyarakat itu diyakini kebenarannya, misalnya hukum Islam. Kita yang beragama Islam itu yakin, benar. Kenapa benar? Karena datangnya dari Allah yang maha benar. Hukumnya adil, iya, karena Allah maha adil. Nah, kita yakin. Tapi apakah hukum Islam berlaku? Tidak. Kenapa? Tidak berlaku, karena tidak ditetapkan atau tidak dilakukan oleh penguasa. Ya. Sebaliknya, sekalipun aturan tadi atau norma itu buruk, kita pandang buruk, ya, tidak bagus, ya, kita tidak sepakat, ya, tidak sepakat kita isinya, tapi diberlakukan disahkan negara, berlaku tidak berlaku. Contoh misalnya undang-undang KPK, berapa banyak yang demo? Banyak sekali yang demo, ya kan? Sampai bermatian kan demo itu, ada yang mati gitu. Apakah undang-undangnya tetap berlaku? Tetap berlaku ya. Omnibus Law, undang-undang Ciptaker, banyak yang menentang, banyak sekali. Artinya isinya itu dianggap tidak bagus, ya kan? Tidak bagus. Tapi berlaku tidak? Tetap berlaku dia. Kenapa berlaku ya? Karena disahkan oleh penguasa. Ya, jadi isinya itu mau bagus kah, mau tidak kah, itu tidak berpengaruh. Ya, yang jelas kalau sudah diformalkan oleh negara, nah mau tidak mau kita ini harus tunduk, ya, harus patuh, karena dia sudah menjadi aturan hukum yang berlaku, ya, itu. Mudah-mudahan juga bisa dipahami lah. Nah, yang kita pelajari dalam PHI itu hukum formil, sumber hukum formil maksudnya. Nah, sumber hukum formil. Nah, istilah sumber hukum, nah, sumber hukum formil dan sumber hukum material itu harus Anda bedakan, ya, Anda harus bisa membedakan dengan hukum material dan hukum formil, itu beda. Ya, mungkin sudah pernah dapat pelajaran, ya, entah di PIH atau PHI kan. Pernah dengar ada yang namanya hukum material, hukum formil? Nah, itu jangan dirancukan dengan sumber hukum, itu beda. Kan tahu lah yang hukum formil yang mana, dengan hukum material yang pernah Anda dapatkan, ada istilahnya. Ada pernah nggak dapat itu dalam PIH atau PHI ini? Pernah dengar? Selain yang baru kita sampaikan, contohnya misalnya tentang apa hukum acara aja, hukum pidana. Ada pernah dengar itu? Yang mana materi, yang mana formil? Pernah dengar? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Yang mana yang terkait dengan pidana tadi, yang acara dengan pidana, yang mana yang formil, mana yang material? Hukum acara termasuk hukum formil. Nah, iya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan sumber hukum, itu beda. Nah, hukum acara itu hukum formil, iya. Dia mempertahankan hukum material. Nah, itu beda, ya, beda pembahasannya. Tapi kalau kita bicara sumber hukum, nah itu lain lagi, ya, sumber hukum, ya. Kalau tadi cuma sumbernya hilang, cuma ada kata hukum formil dan hukum material, ya.
Berbeda. Nah, sumber hukum formil kita, tadi sumber hukum tadi, itu sumber yang menjadikan tadi. Sumber hukum formil itu yang menjadikan, yang menyebabkan sumber hukum materi, yang materi tadi loh, norma-norma itu menjadi berlaku. Nah, itu namanya. Ya, itu sumber hukum materi. Ya. Contoh tadi, ya, kenapa tadi aturan tentang cipta kerja itu, yang omnibus law itu tetap berlaku walaupun banyak menentang, ya, karena dia sudah diformalkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk undang-undang, ya, dalam bentuk undang-undang. Jadi itu sudah diformalkan. Nah, ada sumber hukum formil yang namanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nanti kita jelaskan. Kemudian ada kebiasaan. Apalagi selain kebiasaan? Undang-undang, kebiasaan, apalagi yang menjadi sumber hukum formil? Traktat, Pak. Traktat. Nah, Jurisprudensi, Pak. jurisprudensi. Doktrin. Doktrin. Setidak-tidaknya 6, ya. Tapi nanti dalam literatur lain, ya, ini ada beberapa literatur nanti kalau Anda baca, ada rata-rata ya, rata-rata kebanyakan memang 6, kebanyakan memuat. Tapi nanti ada yang coba 5 atau mungkin 4 ada, ya. Cuma rata-rata orang lebih banyak menggunakan yang 6 ini. Kalau yang 4 atau 5 jarang, biasanya 6, ya. Jadi tidak mengapa atau jangan heran nanti kalau ketemu yang dapat cuma 4 atau cuma 5, ya. Kalau lebih dari 6, 7 rasanya belum ketemu, ya. Tapi nanti kalau Anda ketemu yang sumber hukum sampai 7 atau 8 sumber hukum formilnya, nah itu tolong sampaikan aja, sebelum ketemu tuh di mana bukunya siapa misalnya. Ya. Nah, yang pertama adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan undang-undang? Apa yang dimaksud dengan undang-undang? Undang-undang. Ini bahasa hukum kita, ya. Jadi mulai sekarang Anda sudah harus memahami apa itu undang-undang, apa itu tadi kebiasaan, ya. Kemudian traktat, jurisprudensi dan sebagainya itu. Nah, apa yang dimaksud dengan undang-undang? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Undang-undang itu hukum yang sudah disahkan. Undang-undang adalah hukum yang sudah disahkan. Oke. Ada yang lain yang punya pendapat beda? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Rizky. Jangan sih. Undang-undang itu peraturan negara di kita. Putus-putus suaranya. Putus-putus lagi. Yang lain, Bang. Kalau yang lain soalnya agak putus sedikit suaranya. Saya Pak. Iya, silakan. Undang-undang itu hukum dasar dari negara tersebut, Pak. Hukum dasar dari tersebut, ya. Baik, satu lagi. Izin ngejawab, Pak. Ya, silakan. Undang-undang adalah sumber hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Oke. Sebelum kita merinci lebih jauh, ya, ada banyak istilah, ya, sekarang ini di dalam produk hukum kita itu, ya, ada dalam produk hukum kita. Selain kata undang-undang, Anda pernah tidak mendengar misalnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden? Pernah? Pernah, Pak. Nah, atau peraturan daerah, ya. Nah, itu nama produk hukum. Ada namanya peraturan daerah, ada namanya peraturan presiden, peraturan pemerintah, ada juga yang namanya undang-undang, ya. Nah, jadi di dalam
pengertian undang-undang ini ada dua ada dua hal yang terkandung dalamnya. Ya, yang pertama dalam pengertian materi atau dalam pengertian umum atau dalam pengertian luas. Itu yang apa? Yang speakernya masih aktif di Afgan ya. Di Tania. Atau Tania ini sedang di luar kah? Ada mendengar lagi? Ya, Tania. Speakernya masuk suara lain. Ya baik. Kembali lagi. Nah, jadi ada undang-undang dalam pengertian material yang luas atau yang umum. Yang kedua ada undang dalam pengertian formil yang khusus. Ya, yang khusus. Nah, bedanya di mana? Nah, undang-undang dalam pengertian material ini secara umum. Ya, secara umum. Ini bisa di luar nih kawan Anda si Tania nih. Polanya bisa di WA kan pada itu supaya speakernya di-mute kan. Kayaknya di jalan tuh suaranya. Nah, baik. Nah, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa ya, yang berwenang, yang isi itu mengikat secara umum. Kalau definisi undang-undang itu banyak, secara umum lah banyak. Kita ambil yang ini aja, ya supaya nyaman dipahami. Kalau definisi itu ada banyak. Nah, cuma yang bisa kita pahami ini, intinya semua peraturan, ya setiap peraturan itu selama aturan itu dibuat oleh siapa? Oleh penguasa, oleh pemerintah, ya pemerintah atau penguasa, sama saja maksudnya. Nah, oleh atau ada juga menggunakan istilah pejabat, boleh juga ada pejabat, pemerintah, penguasa atau pejabat, nah boleh juga, sama saja maksudnya. Pejabat yang berwenang, ya, yang itu mengikat secara umum, mengikat secara umum. Misal, kalau Anda kos, ini kayaknya Anda belum kos lah, kayaknya belum kos. Cuma seandainya nanti kos, atau sudah ada yang kos kan nih? Belum ya? Nah, kalau Anda kos misalnya, itu biasanya di kos itu ada aturan. Biasanya ya, peraturan dari bapak kos atau ibu kos. Misalnya jam bertamu maksimal, tidak boleh menerima tamu apa yang lain jenis dan sebagainya, maksimal sekian, jam sekian sebagainya, itu ada aturan. Biasanya begitu. Kan aturan macam-macam, tidak boleh itu. Nah, kalau ada aturan kos begitu, kalau Anda sedang kos, kalau ada aturan itu, ya, itu kira-kira masuklah dalam pengertian undang-undang, dalam pengertian material, kira-kira. Berlaku, Pak. Ya, maksudnya termasuk undang-undang dalam pengertian material tidak? Aturan yang dibuat oleh bapak atau ibu kos? Iya, Pak, material. Tidak, Pak. Tidak. Baik, yang tidak apa alasannya? Karena pemerintah, Pak. Maksudnya apa? Karena pemerintah? Kalau Bapak kos itu bukan artian dalam pemerintahan, Pak, yang membuat peraturan penguasa. Oke. Kalau ada gini apa tadi? Apa alasannya kira-kira kenapa masuk? Izin menjawab, Pak. Kalau alasan saya kenapa termasuk pada pengertian material, karena bapak kos atau ibu kos itu termasuk dalam penguasa itu, Pak, yang berwenang di sekitaran kosnya itu loh, Pak. Jadinya harus rakyat-rakyatnya itu mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa kos itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, pertama kalau bapak kos, ibu kos, penguasa atas kos itu ya, memang dia penguasa karena dia pemilik kosnya, ya. Tapi penguasa di situ bukan penguasa yang dimaksud, ya. Penguasa itu ya pejabat, maksudnya pemerintah itu penguasa pejabat, ya, yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, ya. Sama dengan rumah tangga tuh, bapak punya kuasa atas rumah itu, jalan.
Ya, punya kuasa dia. Tapi apakah Bapak seorang penguasa? Tidak kan? Nah, dia bukan penguasa yang dimaksud. Ya, penguasa atas masyarakat. Ya, penguasa atas masyarakat dalam satu wilayah, bukan dalam satu ini sempit yang seperti di kos atau mana itu. Nah, jadi intinya memang aturan kos itu bukan undang-undang dalam pengertian material. Kenapa? Karena yang membuatnya bukan penguasa yang berwenang. Nah, dia tidak punya kewenangan membuat peraturan. Tapi dia membuat aturan kos, iya itu memang kekuasaan dia di kos itu. Nah, tapi tidak dalam posisi sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan membuat aturan umum untuk masyarakat. Ya, itu dibedakan. Oke. Nah, intinya ya kembali, aturan itu dibuat oleh penguasa atau pejabat atau oleh pemerintah yang berwenang, ya, yang berwenang. Dan isinya mengikat secara umum. Ya, isinya mengikat secara umum. Itu namanya undang-undang dalam pengertian material. Ya. Kurang respect sama cewek yang berlindung di balik kita. Ya aku sama sifat aku kan emang kayak gini. Tania tuh, aduh. Masuk tuh suara Tania atau apa? Ya, speakernya dibuka itu. Kawan-kawannya kalau bisa dijapri tuh di Tania tuh. Orangnya kayaknya dibuka itu. Nah, kata-kata itu orang lain. Ya, di Tania nih sudah mau di-off-kan. Ya, baik. Sudah selesai. Nah, jadi begini. Ini bagi kita hukum itu penting. Penting sekali ini. Penting sekali. Ya. Ada pemerintah, ada pejabat, ya, ada pejabat. Lalu dia buat aturan. Ya, buat aturan. Apakah ketika dia membuat aturan itu aturannya lalu dianggap sebagai undang-undang secara material? Belum tentu. Ya, sekalipun sudah dibuat oleh pejabat, isinya mengikat secara umum, ada perintah, ada larangan sebagainya, tapi tidak otomatis, ya, tidak otomatis aturan itu merupakan undang-undang yang wajib ditaati, tidak otomatis. Nah, ini pentingnya bagi kita orang hukum itu memahami. Kenapa tidak otomatis? Ada satu yang juga cukup menentukan keabsahannya itu. Apa? Ini nah, ya, yang menentukan ini. Ya. Apa ini? Melihat ya? Kursornya melihat ya? Ini. Kamu menentukan apa sih ini? Di antaranya? Wewenang, Pak. Iya. Ini. Dia pejabat. Betul dia pejabat. Dia buat aturan tertulis dan sebagainya. Iya, betul. Pertanyaan sederhana bagi kita hukum, apakah dia itu berwenang tidak untuk membuat aturan tersebut? Gitu loh. Paham lah. Contoh, begini. Anda kan masuk hukum nih. Ya, masuk hukum. Lalu dapat surat edaran atau surat aturan dari dekan Fakultas Ekonomi, ya, yang mengatur Anda. Kira-kira Anda taat tidak? Terikat tidak dengan aturan itu? Mahasiswa wajib ini aja, misalnya diolahkan oleh dekan Fakultas Ekonomi, termasuk Anda itu. Kira-kira Anda terikat tidak? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya. Jadi, aturan dekan ekonomi itu berlaku untuk siapa? Mahasiswa ekonomi. Mahasiswa ekonomi semua, Pak. Iya itu. Ya. Dia pejabat.
dia punya kewenangan, tapi untuk siapa kewenangannya itu? Nah, apakah berlaku untuk di wilayahnya atau wilayah orang lain? Nah, penting. Ya, pikiran hukum itu harus jeli. Ya. Ya betul Bapak itu pejabat, betul Bapak punya kewenangan, tapi nah kan kami ini bukan ya, bukan mahasiswa, kami ini bukan rakyat, ya. Kami bukan warga masyarakat daerah Bapak, bukan, kami tidak terikat. Nah, kan itu. Ya. Tapi kalau Anda masuk, masuk ke wilayahnya ekonomi, Anda terikat. Nah, karena aturan itu berlaku untuk wilayah kampusnya Fakultas Ekonomi. Begitu Anda masuk, Anda terikat. Ya sama dengan Perda Banjarmasin. Apakah berlaku untuk Banjarbaru? Tidak berlaku kan? Hanya untuk namanya juga Banjarmasin, berarti Banjarmasin. Selama Anda tidak masuk Banjarmasin, Anda tidak terikat. Begitu Anda masuk Banjarmasin, otomatis terikat Anda dengan aturan itu. Nah itu pentingnya mengetahui ya, kewenangan itu. Ya, kewenangan itu. Dia pejabat betul, tapi dia tidak punya kewenangan, tidak bisa juga. Nah, ya, Bapak betul seorang pejabat, tapi Bapak tidak berwenang. Nah, tidak berwenang membuat aturan itu. Tidak. Siapa yang berwenang? Si pejabat ini. Nah, ya. Tuh, ya, dan ya, undang-undang dalam pengertian material. Nah, sebaliknya kalau undang-undang dalam pengertian formil itu setiap peraturan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Dan undang-undang formil itu disebut diberi nama undang-undang. Begini, ya. Di dalam sistem hukum kita ini, di antara produk produk peraturan, ya, produk peraturan perundang-undangan, ada peraturan yang namanya diberi nama undang-undang. Namanya itu. Ada peraturan namanya diberi nama peraturan pemerintah. Ada juga peraturan namanya atau diberi nama peraturan presiden. Sampai peraturan daerah itu nama. Ya. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang tadi undang-undang, maka pertanyaan sederhana. Nah, iya suara. Nah, jadi kalau kita bicara tentang undang-undang, nah begitu disebut kata undang-undang, maka bagi kita itu ya, langsung mikir. Apa mikirnya? Ini undang-undang yang dimaksud undang-undang yang mana? Undang-undang dalam pengertian umum atau undang-undang dalam pengertian khusus? Kalau undang-undang dalam pengertian khusus, namanya memang undang-undang namanya. Tapi kalau dalam pengertian umum, bisa jadi yang dimaksud itu bukan undang-undang ini, tapi bisa jadi maksudnya yang dimaksud adalah peraturan daerah, bisa jadi. Bisa jadi yang dimaksud itu peraturan presiden, tapi dia gunakan kata undang-undang saja. Artinya dia hanya menggunakan kata-kata umum. Nah, ibaratnya itu kalau di dalam mahasiswa ini, nah, ya, dalam kelas kita ini, saya bertugas, misal, ya, bertugas. Ini tugas khusus untuk putra. Ya, ini tugas hanya untuk putra. Nah, kira-kira sebutan kata putra itu bermakna khusus atau bermakna umum kira-kira? Khusus, Pak. Khusus, Pak. Bermakna khusus, Pak. Khusus, Pak. Khusus untuk siapa? Laki-laki. Putra. Khusus putra. Oke. Tapi masalahnya muncul gini. Ternyata di dalam kelas kita ini ada yang namanya putra. Jadi masalah. Iyalah. Kan ada yang bertanya, Pak, ini tugas untuk putra siapa? Putra kami semua atau putra yang namanya putra? Pahamlah. Kan kita gunakan gini, ini tugas khusus untuk putra ya. Ternyata di dalam mahasiswa itu ada yang namanya putra. Kan jadi pertanyaan nih, untuk putra siapa? Putra kami yang laki-laki semua atau yang putra memang yang namanya putra? Paham? Nah, sama dengan undang-undang. Ketika disebut undang-undang, undang-undang yang dimaksud itu
undang-undang yang memang namanya undang-undang atau undang-undang dalam pengertian yang umum. Termasuk itu ada peraturan daerah kah, peraturan pemerintah kah, atau memang namanya undang-undang juga. Jelas ya? Nah, maksudnya begini, lebih jelas lagi. Jadi, kalau undang-undang dalam pengertian formil, itu adalah setiap peraturan, ya, kalau peraturan itu dibuat oleh siapa? Oleh DPR bersama dengan Presiden, berduaan maulah, ya, Presiden dan DPR maulah peraturan, maka peraturan itu pasti dan harus diberi nama undang-undang. Paham? Jadi kalau DPR maulah aturan, tapi yang maulah aturan itu bersamaan dengan Presiden, bersama, maulah bersama, semacam aturan bersama ya. Presiden dengan DPR maulah aturan. Nah begitu mereka mau berkolaborasi, bekerja sama maulah aturan, maka aturan itu harus diberi nama undang-undang, namanya undang. Paham lah? Tapi kalau Presiden buat aturan, sendirian, tidak melibatkan DPR, kada di bawah Presidennya, DPR kada di bawah, Presiden mulai serongan, maka Presiden ketika bikin aturan bisa jadi dia memberi nama aturan itu peraturan pemerintah atau peraturan Presiden. Paham lah? Tapi kalau Presiden beraturan, kolaborasinya dengan DPR bersamaan dengan Presiden, maka aturan itu wajib diberi nama undang-undang. Bisa dipahami? Jelas? Bisa, Pak. Nah, itulah tentang undang-undang dalam pengertian material dan formil, ada dua. Ya. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Ada yang tahu apa peraturan perundang-undangan? Sama tidak dengan namanya undang-undang? Ini istilah-istilah hukum sudah mulai masuk kita. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan ayo. Kalau yang undang-undang dasar itu kayak untuk satu negara gitu loh, Pak. Kalau untuk peraturan perundang-undangan itu di setiap daerah. Oke. Yang bikin bedanya di situnya, Pak. Nah. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama aja pendapatnya. Izin menjawab, Pak. Ya. Menurut peraturan perundang-undangan itu masuk dalam pengertian material, Pak. Tetapi maksudnya seperti apa? Dijelaskan aja. Dijelaskan aja. Dia tuh beda karena dia tuh tidak bernama undang-undang, Pak, cuman berbentuk gitu, Pak. Ya. Nah, kalau Anda membaca literatur, ya, literatur PHI khususnya ya, PHI, itu selalu saya temukan, ya, apapun literatur itu sumber hukum formil pertama aja. Nah, sumber hukum formil pertama itu selalu disebut dengan undang-undang. Ya. Padahal ya, undang-undang itu tadi ya kita temukan undang-undang itu pengertiannya ada dua. Nah, ada yang dalam pengertian umum dan khusus. Jadi ketika undang-undang ini ada undang-undang umum dan khusus, materi dan formil ini, sumber hukum formil yang dimaksud yang mana gitu loh. Undang-undang. Paham lah? Kan dalam sumber hukum formil ya disebut adalah yang pertama adalah undang-undang ya. Tapi faktanya dalam pengertian undang-undang ada dua, ya, khusus dan umum. Lalu yang sumber hukum formil yang dimaksud yang mana?
Yang khusus kah yang umum? Atau kedua-duanya? Itu loh. Nah, itu yang persoalannya muncul. Nah, padahal di dalam ya yang dimaksud dengan sumber hukum formil undang-undang dalam PH itu adalah undang-undang dalam pengertian yang umum. Nah, jadi sumber hukum formil yang dimaksud itu adalah sumber hukum formil undang-undang dalam pengertian yang material yang umum dalam sebagai sumber hukum formil undang-undang yang PHI itu. Ya. Nah, undang-undang dalam pengertian yang umum material ini itu sebenarnya sama dengan peraturan perundangan. Pengertiannya sama. Sama lah, ginilah. Jadi, undang-undang dalam pengertian umum atau material ini sama pengertiannya dengan ini, peraturan perundang-undangan sama. Ya. Nah, itulah yang apa ya, sebenarnya kalau saya ini kurang sepakat. Nah, sumber hukum formil pertama itu undang-undang, menggunakan kata undang-undang, makanya saya gunakan ini peraturan perundang-undangan. Maksudnya undang-undang, tapi dalam pengertian peraturan perundang-undangan, supaya dia beda dengan undang-undang ini formil. Ya, nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 2011, tahu Undang-Undang 12 2011, undang-undang apa? Belum. Pembentukan peraturan perundang-undangan, Pak. Nah, ya, sip. Ya, undang-undang ini selama, ya ini kata saya, Undang-Undang 12 2011 selama undang-undang ini belum dicabut atau belum diganti, belum berubah, Anda wajib punya ini. Wajib ini. Tidak boleh dah. Ya, sedang undang-undang dasar undang-undang ini wajib. Kenapa wajib? Karena ini akan terpakai. Selama undang-undang itu tidak diganti, itu akan terpakai. Baik Anda kuliah, tuntung kuliah, jadi ahli hukum, jadi sarjana hukum, pekerjaan di mana saja, itu akan terpakai ini sebenarnya. Ya, selama tidak diganti, dia akan terpakai. Artinya kalau Anda punya ini tidak rugi. Kalau Anda beli bukunya atau kitabnya yang sudah dicetak, bagus. Ya. Kalau Anda tahan membaca di HP atau di laptop, nah tinggal download aja. Ya, silakan download. Ini catatan supaya jangan ditinggalkan undang-undang ini. Akan terpakai terus nih. Dalam perkuliahan apapun nanti akan terpakai. Nanti ada aja ya yang mencakup ini. Ujian skripsi ini sering muncul nih. Lah, ujian skripsi ini sering muncul. Kalau dosen ditanyakan. Ini perkara yang sangat mendasar. Ya, sangat dasar sekali. Jadi kalau tidak paham, fatal. Untuk sarjana hukum itu fatal. Ya. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, ada sedikit tentang undang-undang ini. Nah, untuk undang-undang ini, yang namanya peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, tadi pejabat berwenang, penguasa yang berwenang, sama aja. Melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Makanya ringkasnya pengertian ini sama dengan undang-undang dan pengertian umum. Nah, itu ringkasnya. Ya, intinya dia tuh. Nah, dari definisi ini, ya definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Berarti syaratnya yang pertama adalah tertulis. Kalau tidak ada tulisannya, ya tidak ada tulisannya, tidak tertulis, maksudnya tidak dibuatkan dalam peraturan tertulis, maka dia tidak terkategori atau tidak disebut dengan peraturan perundang-undangan. Tapi dia hukum, ya dia aturan hukum, ya dia tetap aturan. Makanya hukum itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis itulah yang disebut dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang dalam pengertian material. Mudah-mudahan tidak pusing kan ya. Walau pusing susah lagi menjelaskannya. Karena begitulah penjelasannya. Nah, peraturan tertulisnya memuat norma hukum. Nah, norma hukum itu ya ada perintah, ada larangan yang sifatnya mengikat. Ya, mengikat.
Dan mengikatnya itu secara umum, tidak boleh secara khusus. Maksudnya begini, kalau Anda baca aturan ya, tentang KUHP kan, undang-undang apa kan, itu isinya umum, mengikatnya umum apa? Contohnya begini, kalau dalam KUHP itu biasanya begini kalimatnya, barang siapa aja, ya, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain, nah itu, kan tidak menyebut nama itu. Barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa hak, itu kan tidak disebut nama. Berarti dia umum. Barang siapa? Ya siapa saja yang merasa itu barangnya. Ya Allah. Siapa saja. Setiap orang dilarang. Siapa? Ya, setiap orang, pokoknya setiap orang. Nah, bagi mereka yang, atau umum. Yang berarti dia berlaku untuk umum. Tapi kalau khusus begini, menetapkan Ahmad bin siapa? Bin Ahmad, tanya Ahmad bin Ahmad sebagai ini tetapkan. Nah, itu berarti dia berlaku khusus. Siapa? Berlaku siapa? Berlaku untuk si Ahmad saja. Tidak berlaku untuk umum. Nah, jadi kalau dia khusus itu bukan peraturan namanya, itulah yang disebut dengan keputusan. Nah, kalau keputusan itu sifatnya individual. Maksudnya individual itu individunya disebut. Orangnya disebut kepada 1, bla bla bla, 2, 3, 4. Nah, terus. Nah, selama disebutkan nama-namanya, itu berarti dia keputusan. Ya, bukan peraturan. Tapi kalau namanya sudah disebut, setiap orang, setiap mahasiswa, nah itu berarti aturan. Setiap mahasiswa, nah itu berarti aturan. Tapi kalau sudah disebut namanya, mahasiswa yang bernama Ahmad, nah berarti dia bukan aturan. Ya, itu keputusan. Nah, dibentuk atau ditetapkan oleh siapa? Lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Yang tadi yang menentukan. Dia pejabat iya, tapi apakah dia punya kewenangan membuat aturan? Nah, kan gitu pertanyaannya. Karena tidak semua pejabat punya kewenangan membuat aturan, tidak semua. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang diberikan kewenangan. Nah, membuat aturannya itu tidak cukup. Oke, sudah tertulis. Oke, jelas. Yang membuatnya juga jelas. Pejabatnya juga jelas. Dia punya kewenangan. Iya. Maka yang berikutnya menentukan apa? Apakah pembuatannya sudah melalui prosedur yang ditetapkan apa tidak? Nah, yang buat siapa? Wali kota. Oh iya. Dia punya kewenangan. Iya. Aturannya apa? Iya, jelas. Tapi apa ketika dia membuat itu sesuai prosedur tidak? Nah, kalau dia membuat tidak sesuai prosedur, maka aturannya itu tidak sah. Sudah di tanda tangan wali kota jelas sekali. Isinya juga jelas. Ya, tapi maolahnya tidak sesuai prosedur. Maka aturan itu juga tidak sah. Ya. Nah, itu menentukan. Makanya ini semua ini berkaitan ini, ya, pengertian ini berkaitan. Pastinya ada unsur-unsurnya, ya, unsur-unsur ini saling berkaitan, saling yang menentukan, ya. Dikeluarkan oleh pejabat berwenang, tapi tidak ada aturan tertulisnya. Nah, itu bukan peraturan perundang-undangan, ya. Intinya tertulis semua lah. Ada aturan tertulisnya, iya. Isinya untuk umum, iya. Yang melakukan pejabat yang berwenang, iya. Isinya apa? Pembuatan seperti itu, iya. Berarti sudah selesai, ya. Kalau tidak seperti itu, nah, tidak sah dia, batal undang-undang atau peraturan batal. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan cukup jelas atau belum jelas? Bagaimana?
Pak. Mau nanya, Pak. Iya, satu persatu dulu. Konita dulu siapa? Ya, silakan, Wanita. Masih belum paham di sumber hukum material itu apa maksudnya, Pak? Oh, Material. iya. Contoh, dibuatlah peraturan daerah tentang larangan minuman keras. Misalnya lah, larangan mengedarkan minuman keras, larangan mengkonsumsi minuman keras. Nah, ketika dibuat aturan, dibuat perda oleh pemerintah Kota Banjarmasin tentang larangan minuman keras tadi, aturan itu mengikat iya. Artinya dia secara sumber hukum formil, ya pengikatnya itu untuk mengikatnya itu dikeluarkan peraturannya daerah, peraturan daerah. Nah, sumber hukum formil itu perda yang menyebabkan atau itu berlaku karena dia dibentuk dalam bentuk perda. Jelas lah? Itu sumber hukum formilnya. Lalu materi mana? Yang jadi pertanyaan kita adalah gini. Kenapa miras itu minuman beralkohol itu kada boleh? Konsumsinya, mengedarnya itu kira-kira dari mana ya? Ide itu nah. Larangan itu kira-kira diambil dari mana ya? Ternyata kira-kira pada dibuatkan aturan dilarang mengolah mengedarkan minuman yang beralkohol, mengkonsumsinya dan sebagainya. Kira-kira aturan yang model begitu itu, larangan begitu itu diambil dari mana ya kira? Idenya itu. Dari agama, Pak. Dari sumber hukum Islam. Nah, itu maksudnya. Sumber materialnya dari mana? Itu kemungkinan kita sudah bisa menduga, oh ini nyata ini dari hukum Islam ini sumbernya. Paham lah? Ya, itu sumber materinya isinya. Kenapa dilarang? Nah, lalu ada aturan lain misalnya. Tidak melarang. Itu kira-kira aturan siapa ya? Diambil dari aturan mana itu? Adalah aturan agama. Kan ada mungkin agama jelas melarang. Lalu mana? Adat. Ya mungkin dari adat. Gitu lah maksudnya. Adat siapa? Adat masyarakat itu atau mungkin dari barat. Kan barat melegalkan. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi kenapa ini ada larangan, kenapa ini boleh, kenapa tidak boleh, itu idenya, ide materi isi itu siapa, dari mana diambil. Nah itu kita bisa melacak atau menelusuri. Ya, oh ini kayaknya diambil dari agama Islam nih. Oh ini kayaknya dari adat setempat nih. Oh ini kayaknya pengaruh dari pemikiran Barat nih, dan sebagainya, HAM dan sebagainya. Nah itu materinya. Ya. Nah, materi tadi baru dia mengikat ketika diformalkan melalui perda misalnya, peraturan daerah. Berarti sumber hukum formilnya itu daerah perda itu yang menjadikan dia mengikat, memaksa kita untuk mematuhinya. Itu ya, Penita. Cukup jelas, Penita? Jelas Bapak sudah paham. Terima kasih. Tadi siapa yang mau? Yang tadi? Ulun, Pak. Ya, dipasang. Aturan rancu itu masuk formil atau material, Pak. Misalnya kayak di Swiss, tidak boleh menyiram toilet di atas jam 10 malam. Itu aturan masuk formil atau material? Iya. Kan tadi Aja Latifah itu aturan yang rancu dari mana? Tahunya rancu ya, rancu itu yang mana maksudnya, itu yang perlu diperjelas. Ya, aturan itu rancu tidak rancu sebenarnya. Kan jelas disebutkan di atas jam 10 tidak rancu dia. Jam 10 malam kan. Ya. Yang rancu itu tahu dah yang namanya rancu itu. Yang dimaksud rancu itu apa? Berarti Pak? Tidak jelas, Pak. Nah, kalau jam 10 malam itu jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas kan? Nah, berarti tidak rancu ya. Dilarang menyiram toilet di atas jam 10. Kan jelas berarti. Yang tidak jelas itu dilarang menyiram toilet di atas jam 10. Pertanyaannya jam 10 mana? Jam 10 pagi atau 10 malam? Itu baru rancu, sudah jelas. Ya kan? Nah, tapi jam 10 malam atau jam 22 ya jam 22.00
Walaupun tidak disebut malam. Jelas tidak? Jam 22.00 itu jelas tidak? Kira-kira, walaupun tidak disebut malam. Jelas, Pak. Jelas kan, itu hanya berlaku malam kan? Jelas. Nah, kalau disebut jam 10.00 itu jelas juga. Tapi kalau jam 10 kok, nah itu jadi masalah. Jam 10 itu yang mana? Yang pagi itu yang malam. Nah, tapi kalau jam 10.00 jelas itu pagi, tidak mungkin malam. Nah, ada. Ya, itu namanya terlanjur dan tidak lanjut. Nah, itu apakah materi atau formil? Dua-duanya berlaku. Maksudnya itu mengikat tidak? Mengikat, berarti dia formil. Mengikatnya dengan aturan apa? Dengan bentuk perda atau bentuk undang-undang, bentuk peraturan pemerintah, nah itu namanya formil. Sumber hukumnya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa jam 10 dilarang? Dari mana idenya? Itu tuh yang sumber materialnya dicari. Dah, ya. Kenapa jam 10? Ada apa jam 10? Dari mana idenya? Itu ada nggak di aturan agama Islam? Kira-kira? Pada ada. Apakah itu diambil dari adat mana? Adat siapa? Gitu lah. Nah, itu material. Ya, isinya tuh, ya. Isi aturannya maksudnya. Ada larang, ada perintah, isinya dari mana? Kira-kira kita bisa apa istilahnya, semacam kayak melacak atau ini diambil dari mana isinya ini, nah kenapa begini, begitu gitu kan. Ya. Kalau agama Islam kan kita jelas saja, oh rasanya kalau istilah Islam kan ya, kalau dalam istilah kita ya mubah lah, mau nyiram pagi, nyiram malam kan mubah gitu kan, itu jelas. Tapi ketika tidak boleh, ini dari mana lah kada boleh. Nah, itu kan bingung kita mencari nih dari mana nih gitu. Sumbernya nih, nah waktu dia punya ide nih, nah dilacak nih dari mana, dari adat kah, dari HAM yang mana dan sebagainya, terusnya ya, itu namanya materi lah. Gimana, jelas kah? Jelas, Pak. Baik, ada yang lain? Kalau cukup jelas kita lanjut ya. Baik, kita lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Nah, jenis hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12. Tahu dah hierarki apa artinya? Hierarkis, ya. Hierarki, ya, coba punya keterangan. Ini yang sudah diindonesiakan, diserap menjadi bahasa Indonesia, ditulis di hierarki tulisannya, dibacanya hierarki biasa. Ini sudah diindonesiakan. Tahu hierarki itu maksudnya apa? Artinya? Tingkatan, Pak. Kumpulan yang disusun. Tingkatan. Bertingkat, ya. Ya, hierarki itu bertingkat, tersusun, apa lagi? Pokoknya semakna dari itulah. Ya. Berurutan boleh juga. Ya. Nah, jadi secara hierarki, secara berurutan sudah tersusun, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh nih, sudah disusun. Ya, tidak boleh bolak-balik, dirusak susunannya, tidak boleh. Ya, sudah ditetapkan begitu. Ya, dia bertingkat lah. Yang pertama apa? Menurut Undang-Undang 12, susunan jenis dan hierarki peraturan perundangan. Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua? MPR, Pak. TAP MPR. 3? Undang-Undang. Undang-Undang atau garis miring peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Apa lagi? Habis? Pemerintah, Pak. Peraturan pemerintah. Oke. Terus? Peraturan presiden. Peraturan daerah, Pak. Peraturan daerah yang mana? Suaranya nggak jelas. Apa? Peraturan daerah yang mana? Daerah itu ada 2. Nah, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota.
7 ini, nah ini wajib hafal nih, tidak boleh ada. secara hierarki, tidak boleh bolak-balik, ya, tidak boleh menyelisihi. Anda menghafal 7 ini, hafal, oke. Tapi salah susunan salah. Ya. Kenapa salah susunan itu salah? Karena apa ya? Akibatnya itu fatal. Ya, akibat fatal. Salah susunan salah nanti konsekuensinya. Ya, konsekuensi salah. Harusnya Undang-Undang nomor 3 Anda taruh di nomor 4. Pemerintah nomor 3 salah susunannya. Akibatnya apa? Nah ini kan dia bertingkat. Ya, dia bertingkat, dia bersusun. Berarti tingkat pertama yang tertinggi, yang pertama ada Undang Dasar. Berarti dia pertama. Posisi 2 KPR. Posisi 3 Undang-Undang. Tidak boleh Anda ganti posisinya. Posisinya Anda taruh nomor 4. Makanya itu fatal. Berarti Undang-Undang lebih rendah posisinya daripada peraturan pemerintah. Konsekuensinya begitu. Nah, jadi ini urutannya harus wajib benar, wajib dihafal. Sama kayak kita dalam agama Islam itu. Yang pertama apa? Kedudukannya. Jelas kan? Al-Quran. Jangan Anda taruh hadis yang pertama. Ada boleh. As-Sunnah. Al-Quran jelas. Yang kedua apa? Hadis jelas. Nah, ya, hadis atau As-Sunnah itu. Tidak boleh bolak-balik. Ya, tidak boleh bolak-balik. Yang ketiga apa? Ya, ada yang menyebut ijma, ya, ijma, qiyas, nah itu urusan tidak boleh dibolak-balik. Nah, jadi dalam Islam juga berlaku begitu. Dan keberlakuan ini tidak hanya untuk Indonesia ya, di seluruh dunia itu berlaku. Ya, ada urutan-urutan peraturan mereka itu. Yang pertama apa? Konstitusi jelas lah rata-rata di dunia itu sama. Konstitusi. Yang kedua apa? Nah itu tergantung sistemnya ya. Apalagi kita tap MPR, lalu undang-undang dan sebagainya. Nah ini sekali lagi sifatnya hierarki, berurutan, tersusun sudah, tidak boleh dikutak-kutik lagi. Ya. Jelas ya, ada yang sampai sini, ada yang mau sampaikan juga? Nah kalau cukup jelas, ya, ini sedikit kita informasikan. Nah, undang-undang adalah ya undang-undang tadi yang kalau undang dasar jelas sudah selesai, clear, menurut Undang-Undang 45 sudah selesai. Tap MPR ya yang mulai tap MPR. Nah, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, tadi kita sampaikan kalau produk hukum itu diolah oleh DPR bersama dengan Presiden, berdua maulah itu, maka produk hukum itu namanya atau diberi nama undang-undang. Tidak boleh diberi nama lain, namanya harus undang-undang. Kenapa? Karena maulahnya berdua itu, ya, diolah oleh DPR bersama dengan Presiden. Nah, tapi kalau ya, nah kalau dia diolah serangan oleh Presiden, nah namanya peraturan, bisa jadi namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden oleh Presiden. Dia melibatkan DPR, ya, tidak melibatkan DPR. Peraturan pemerintah juga begitu, ditetapkan oleh Presiden, tidak melibatkan DPR. Kalau melibatkan DPR harus undang-undang namanya. Nah, peraturan Presiden ya ditetapkan oleh Presiden juga sama. Ada peraturan pemerintah yang menetapkan Presiden, yang maulah juga yang peraturan Presiden ya jelas lah namanya juga peraturan Presiden ya yang maulah ya Presiden. Nah, Perda jelas namanya juga Perda. Nah, siapa yang membuatnya? DPRD bersama dengan kepala daerah. Kalau dia provinsi, gubernur kepala daerahnya. Kalau dia kabupaten kota ya kepala daerahnya wali kota atau bupati.
Nah, ini secara umum pengertian dari yang namanya undang-undang, peraturan Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Ini secara umum. Dan semua ini ada dalam Undang-Undang 12 2012 tadi. Anda download saja. Tidak usah ditulis. Tidak mengapa. Ada dalam Undang-Undang, tinggal dibaca. Kalau mau baca. Kalau mau baca ya susah lah. Sampai sini ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, dan sebagainya. Kalau ada. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR selain undang-undang ada nggak, Pak? Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR ya? Ya, selain yang undang-undang. Ya. Ada tidak? Ada, tapi tidak disebut dengan nama peraturan perundang-undangan secara umum. Ya. Itu walaupun secara ini bisa aja masuk, cuma apa istilahnya lah. Karena tuh peraturannya itu lebih bersifat internal. Ya. Sifatnya internal, maksudnya dia bikin aturan tapi aturannya untuk anggota dewan aja. Biasanya dikenal dengan tata tertib. Ya, jadi ketika dewan, DPR, baik DPR pusat ataupun DPRD di daerah itu, ketika mereka buat aturan yang sifatnya internal, mengatur sesama mereka, itu biasanya tata tertib dewan. Jadi DPR tidak bisa membuat aturan yang sifatnya mengikat keluar kepada masyarakat, itu tidak bisa. Kecuali bentuknya apa? Undang-undang tadi. Ketika dia ingin membuat undang-undang wajib mengikutkan presiden, wajib ya. Nah, jadi kalau dia ingin membuat aturan yang sifatnya mengikat kita masyarakat rakyat Indonesia, itu tidak bisa DPR, tidak bisa. Kecuali harus dengan melibatkan presiden. Dan itu otomatis peraturannya namanya undang-undang. Tapi kalau dia ingin membuat aturan internal mereka, boleh. Biasanya dikenal dengan tatip tadi. Tata tertib. Ya. Tidak disebut dengan peraturan dewan. Jarang biasanya peraturan tata tertib anggota dewan. Ketua DPRD bikin keputusan, ya keputusannya, tapi keputusannya internal di dalam saja, tidak mengikat kita yang di sebagai rakyat, tidak terikat. Itu ya, di Rija. Jelas? Jelas, Pak. Tapi kalau presiden ini banyak presidennya, mulai Perpu presiden, peraturan pemerintah presiden, peraturan presiden ya presiden. Kurang-kurangnya tidak. Kurang-kurangnya tidak. Itu adalah presiden. Dan itu mengikat siapa? Mengikat kita juga. Mengikat rakyat. Tidak hanya internal. Ya. Mengikat kita semua. Jadi presiden atau eksekutif itu paling banyak yang keluar. Ya, banyak keluar. Nah, kita mau sistemnya presidensial. Kepemimpinan presiden. Ya. Baik, ada yang lain? Atau cukup jelas saja? Baik, kalau cukup jelas kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.